algoritma itu merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika yang dibantu dengan bantuan komputer. Penerapan keputusan adalah metode pengambilan keputusan yang digunakan dalam analisis data dan pembelajaran mesin. Tujuannya adalah untuk membangun model prediksi dari data yang diberikan dalam bentuk pohon keputusan. Algoritma ini memiliki keunggulan dalam kemampuannya untuk menangani data kategorikal dan numerikal, serta kemampuannya untuk memberikan interpretasi yang mudah dipahami dari model yang dihasilkan. Selanjutnya teman-teman ada algoritma C4.5. C4.5 sendiri adalah salah satu algoritma pohon keputusan yang populer dan dikembangkan oleh Ross Quinlan. Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma sebelumnya yaitu ID3 atau bisa disebut dengan iteratif dikotomizer 3. Lalu C4.5 ini mampu menangani data yang tidak lengkap atau tidak seimbang dengan baik, serta dapat menghasilkan pohon keputusan yang lebih efisien lagi, teman-teman. Pohon keputusan berperan penting dalam analisis prediksi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada membagi data. Pohon keputusan membagi data menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan fitur-fitur yang ada. Lalu yang kedua ada memilih fitur penting. Pohon keputusan dapat membantu dengan memilih fitur-fitur yang lebih penting dalam membuat prediksi. Lalu yang ketiga, menghasilkan aturan prediksi. Pohon keputusan menghasilkan aturan-aturan yang mudah dipahami dan dapat diinterpretasikan. Lalu yang terakhir ada mengatasi overfitting. Pohon keputusan memiliki kemampuan untuk mengatasi overfitting, yaitu kondisi di mana model itu terlalu kompleks dan tidak bergeneralisasi dengan baik. Dengan demikian, analisis pohon keputusan ini dapat berperan penting kepada analisis prediksi dengan membantu pemodelan data, identifikasi pola, dan penghasilan keputusan berdasarkan aturan-aturan yang dihasilkan. Halo guys, apa kabar semuanya? Bagaimana respon kalian, komentar kalian buat video-video tadi sebelumnya lucu-lucu juga kan? Terus semoga kalian bisa memahami tentang penjelasan yang dimana video sebelumnya menjelaskan tentang apa itu data science, terus apa itu alur logika dan algoritma, terus ada juga apa itu pohon keputusan C4.5 pastinya, dan bagaimana sih peran penting keputusan C4.5 itu dalam analisis prediksi. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membangun pohon keputusan C4.5 itu dengan secara manual dan pastinya dengan perhitungan gain ratio. Oke. Jadi kalian stay tune aja di sini. Aku akan menjelaskan bagaimana membangun pohon keputusan C4.5 itu dengan perhitungan gain ratio. Jangan kemana-mana, langsung aja kita let's go. Halo guys, kembali lagi dengan aku. Oke, kali ini untuk pohon keputusan C4.5 ini dari kelompok 1 yang bernama beranggotakan Khoirul Saroni, Wiranti Falah, dan Raihan Pratama, yang sebelum-sebelumnya kan video sebelumnya menjelaskan tentang apa itu data science dan semacamnya tentang pohon keputusan C4.5 itu sendiri. Nah, kali ini aku akan jelasin bagaimana sih membangun pohon keputusan C4.5 ini dalam bentuk manual dan pada gain ratio. Oke, dalam keputusan pemilihan bermotor ini aku menjelaskan tentang keputusan bermotor tentang bagaimana sih perbedaan dengan motor matic dan motor sport itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa tabel yaitu yang berisikan tentang jenis motor, kenyamanan bermotor itu sendiri, kemudahan menyalip itu, dan kecepatan sampai tujuan dan statusnya. Nah, yang pertama kali kalian tentukan dulu di dalam tabel jenis motor
Nah, kalau di aku ini menjelaskan tentang motor sport dan motor matic itu kayak gimana gitu ya. Terus lalu di kenyamanannya di dalam ini sisinya ada berapa poin, terus kemudian menyalip juga, dan kecepatan sampai tujuan, lalu statusnya yes or no. Oke. Dan kalian untuk kategori kelasnya itu ada dua, yes or no, dan atribut kelasnya status itu ini. Oke. Nah, yang pertama-tama kalian tentukan dulu ada berapa motor atau motor matic atau motor sport itu di dalam papan keputusan kalian. Nah, untuk kalau aku di sini ada 10 poin, yaitu motor matic ada 3, motor sport ada 3. Motor matic ada 6, motor sport ada 4. Nah, di sini kenyamanannya juga aku gua random gitu ya. Kalian harus cari dulu ya ketentuan datanya bagaimana. Kalau ini masih kayak data-data asal gitu guys ya. Dan kemudian menyalip juga ini gimana, dan kecepatan sampai tujuannya bagaimana, true or false. Oke. Kalau kalian udah menentukan ini semuanya, lalu kita bikin di gain rasionya, perhitungan rasionya yang pertama kali, yaitu di jenis motor. Gimana sih atribut kondisi berjenis kategorikal, motor matic dan motor sport, dan atribut kelasnya itu no or yes ya guys. Yang pertama ada entropi total. Entropi total tuh summary-nya total datanya tuh kalian ada berapa. Yang pertama di sini aku ada 10, jadi ditulis di sini 10, lalu di sini di statusnya, di atribut kelasnya itu motor yang nonnya nih di sini nih ada berapa gitu. Terus totalnya no ada berapa, ada 3, langsung aku masukin 3. Terus yes-nya berapa, ada 7. Nah, untuk ini untuk perhitungan entropi totalnya di sini aku udah terapin ya, bisa kalian pakai juga di sini. Lalu lanjut dihitung entropi atribut. Nah, di entropi atribut kalian aku jelasin tadi bahwa kalian menentukan dulu motor maticnya ada berapa, motor sportnya ada berapa. Jadi di sini motor matic aku ada 6, motor sportnya ada 4. Lalu di atribut no dan yes-nya itu dihitung dari no-nya motor matic ada berapa. Di sini kita ada aku ada 2 ya. Terus lalu di sini ada motor sportnya ada 1 ya, kebetulan ada 1, dan yes, di yes-nya motor matic ada berapa, ada 1, 2, lalu 3 dan 4. Lalu yang kedua itu ada motor sport, yes-nya ada 1, 2 dan 3 kebetulan. Oke. Nah, di sini kalian kan udah menentukan nih jumlah kasusnya berapa, motor matic 6 dan motor sport 4. Nah, ini di jumlah tuh harus sesuai dengan kebutuhan data kalian itu ada berapa. Nah, kebetulan di data aku ada 10, maka di sini ada 6 dan 4. Oke. Untuk entropi atributnya di sini aku udah jelasin, udah dijelaskan bahwa ini untuk rumusnya, lalu gen atributnya juga di sini ada rumusnya, kalian bisa langsung pakai aja. Dan gen rasionya ini. Oke. Lalu setelah hitung entropi atribut, kalian dapat langsung aja dihitung gain S-nya ya. Hitung gain S-nya itu langsung saja di sum aja, ini di sum motor matic dan motor sport, dan hasilnya bakal segini dari gain atribut ya. Untuk hitung gain tuh berarti ngambilnya dari gain atribut. Oke, paham kan teman-teman? Lalu setelah itu di poin D ada hitung split info. Nah, di sini kita langsung aja dihitung dari jumlah kasusnya ada 6, motor matic dan motor sport ada 4. Nah, itu perhitungan langsung aja di split info. Split info apa? Split info itu ini udah ada rumusnya juga. Split info itu dari jumlah kasus dibagi 4.
dibagi 10. 10 itu dari data kita, lalu dibagi 10 dikali IMLOG 2, terus 6 jumlah kasus dibagi 10, sama seperti tadi, dibagi 10, jumlah kasus dibagi 10 dikali IMLOG 2, lalu dikurung jumlah kasus dibagi 10 keseluruhan data kita. Hasilnya seperti ini. Oke. Seperti itu guys. Nah, untuk total split infonya pastinya seperti tadi, dihitung gain, dia langsung aja di sum dari split info itu sendiri ini. Oke. Dan terakhir di perhitungan gain tuh ada hitung gain ratio atau total kondisi, dimana kita hanya membagi dari hitung gain dibagi dengan total split info, seperti itu guys. Dan hasilnya seperti ini. Nah, terus sekali. Nah, setelah kalian sudah mengisi perhitungan gain rasio dari jenis motor, kalian lanjut saja ke tabel kalian. Misalnya jenis motor, kalian bisa ke sini, atau ke sini. Dari 4 ini kalian harus menghitung semuanya dari gain rasio. Cuman aku menghitung dari kecepatan sampai tujuan juga. Nah, di kecepatan tujuan itu aku pakainya untuk atribut kecepatan sampai tujuan itu berjenisnya kategorikal juga, dengan true, false, dan atribut kelasnya no, yes. Oke. Sama aja seperti tadi guys. Nah ini untuk ini jumlah kasus tuh jumlah kalian berapa, pastinya 10 di aku, karena aku di aku 10 ya. Ini yang seperti tadi sudah ada datanya juga, kalian bisa pakai. Terus untuk split infonya juga sama. Terus ini tinggal nge-sum, di gain juga sama, di sum, dan gain dibagi total split info seperti tadi guys ya. Nah, next ada kemudahan menyalip. Nah, perbedaannya kalau kemudahan menyalip ini guys, kalau tadi kan kita langsung saja dari tabel ini langsung dihitung kan. Tetapi berbedanya kalau di kemudahan menyalip ini aku mengurutkan dulu poin terendah sampai poin tertinggi. Oke. Nah, lalu aku hitung di sini, bikin tabel kemudahan menyalip, terus jumlah kasusnya, no atribut no yes-nya, entropi, gain, terus split info. Ini langsung manual juga guys. Manual, sorry. Langsung otomatis juga dengan rumus, langsung seperti itu. Sesuai kita masukin aja jumlah kasusnya di kalian. Misal di sini aku ada kurang dari sama dengan 65, tapi di sini aku di sini hanya ada 1, jadi masukin aja 65, kurang dari 65 1, dan lebih dari 65, angka 65 berarti lebihnya berapa? Di aku kan 9 gitu. Nah, di atribut no nya, di no ini nggak ada, di bawah angka 65 tuh yes, berarti 0 nya 0. Terus lalu di yes, karena kebetulan 65.65 nya itu yes, jadi yes nya 1. Lalu di lebih dari 65 itu no nya ada berapa? Ada 1, 2, dan 3. Nah, lalu di yes nya lebih dari angka 65 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu guys ya. Dan seterusnya kalian seperti itu. Dan untuk perhitungannya sama aja, nggak berubah, sama aja seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi kalian tinggal menghitung aja untuk entropinya. Cuman bedanya di sini tuh kalian harus menjelaskan satu-satu guys. Jadi tadi kan ada kemudian ada poin dari kurang atau lebih dari 65, jadi kalian hitung dari itu.
terus 70, 75, kurang dari 70, 75, kurang dari 75 atau lebih dari 75, seperti itu. Nah, kebetulan di aku poin tertinggi di data aku adalah 96. Jadi di aku juga di data ini, di perhitungan Excel aku, kelompok datanya, perhitungannya di entropinya ada angka 95 guys. Jadi kurang dari sama dengan 95 dan lebih dari 95. Perhitungan ini tuh sesuaikan aja dengan data kalian itu seperti apa. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke kenyamanan juga sama aja seperti tadi ya guys. Ya, seperti ini dan seperti itu. Nah, ini untuk summary L1 nya hanya mengambil dari data yang sebelumnya itu dan dihitung juga yang tadi dijadiin satu. Nah, kesimpulan level satunya itu atribut motor dipilih menjadi root node kenyamanan, kemudian menyalip. Ya, bagaimana cara membuat kawan keputusan itu sendiri. Nah, di sini kalian bentuk dulu guys ya, pohon keputusannya itu ada entropi, datanya itu ada baca, dan di sini kan aku ada kemudahan menyalip, jenis motor, kenyamanan, dan kecepatan sampai tujuan. Nah, untuk ke kiri kanannya ini sesuaikan aja dengan ini juga, sesuaikan dengan poin kalian itu. Misal ada kurang dari sama dengan 75 gitu, seperti itu. Nah, kalau ada false dan tinggal aja isi true, kiri false, kanan gitu, seperti itu guys. Nah, pertama kali di data aku ini poin 1 ya, aku jelasin motor matic nomor 1. Oke, jadi jenisnya motor matic, dia di nomor 1 itu kemudian menyalip. Oke, dilihat saja guys ya, di kemudian menyalip ini dia itu di posisi apa? Di posisi lebih dari 85. Jadi kemudian menyalipnya ke jenis motor. Lanjut ke jenis motor. Dia jenis motornya apa? Jenis motornya motor matic. Motor matic, lalu kita ambil ke kanan. Ke kanan itu adalah kenyamanan. Lalu dilihat lagi kenyamanan nomor 1 tuh. Dia nilainya lebih dari 70, jadi lebih dari 70 ke kanan. Lalu ke kecepatan sampai tujuan itu dia true nya kemana? True nya ke kiri, jadi isinya adalah no. Kita konfirmasi no, seperti itu guys. Sama aja di nomor 2 motor matic, atau enggak di motor sport dulu deh. Motor sport, di motor sport ini di poin 4 dia kemudian menyalipnya lebih dari 96. Jadi kita ambil ke kanan dari ini, kemudian menyalip ke kanan, jenis motor dia apa? Motor sport no. Oke, berarti hasilnya adalah langsung no ya guys ya. Ini langsung motor sport no, seperti itu guys. Nah, ada lagi motor sport dia kemudian menyalipnya lebih dari 75. Jadi jenis motornya dia apa? Motor sport langsung diisi no, seperti itu guys, langsung no. Nah untuk link Excelnya aku akan taruh di deskripsi juga. Oke, jadi itu aja bagaimana sih cara pembuatan pohon keputusan secara manual itu sendiri. Oke, sekian dari aku, Khairul Saroni. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.